Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 2314071052. Di sini saya akan mempresentasikan materi motor bakar 4 tak. Baik, yang pertama ada definisi. Definisi dari motor 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga melalui 4 langkah utama, yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Setiap siklus kerja mesin ini melibatkan piston bergerak naik turun di dalam silinder dan dua putaran poros engkol diperlukan untuk satu siklus penuh. Karena lebih efisien daripada mesin 2 tak, mesin siklus 4 tak ini lebih sering digunakan. Selanjutnya, aplikasi penggunaan 4 tak di dunia otomotif. Motor bakar 4 tak banyak digunakan dalam berbagai aplikasi otomotif, terutama pada kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, kendaraan niaga, dan alat berat. Selanjutnya, bagian komponen utama motor bakar 4 tak. Yang pertama ada silinder, piston, ketiga ada poros engkol, keempat karburator, kelima katup atau valve, keenam busi. Kita ke bagian pertama yaitu silinder. Silinder memiliki dua bagian. Yang pertama head cylinder. Head cylinder atau kepala silinder adalah blok mesin bagian atas yang memiliki fungsi yang bermacam-macam. Dari mulai sebagai tempat pembakaran mesin dan juga tempat mekanisme katup bekerja. Kemudian bagian silinder yang kedua ada blok silinder. Blok silinder adalah komponen yang secara fisik memiliki kesamaan dengan kepala silinder. Karena berbentuk agak kotak yang dipenuhi dengan sirip udara atau heatsink, fungsi blok silinder adalah sebagai rumah utama sebuah mesin. Ini karena gerakan naik turun piston berlangsung di komponen ini. Komponen selanjutnya yaitu ada piston. Hmm, Piston memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah piston. Piston di sini berfungsi untuk mengubah volume di dalam silinder. Perubahan volume ini akan menimbulkan efek vakum dan kompresi yang digunakan untuk mendapatkan pembakaran yang secara berkelanjutan. Bagian yang kedua adalah ring piston. Ring piston berbentuk lingkaran terletak di bagian samping luar piston. Fungsinya ada dua, yakni mencegah kebocoran, kompresi, dan mencegah oli dari poros engkol masuk ke ruang bakar. Bagian yang ketiga dari piston yaitu ada stang piston. Stang piston di sini adalah batang besi yang terletak di bagian bawah piston. Fungsinya untuk menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. Bagian yang ketiga ada poros engkol. Fungsi crankshaft atau poros engkol adalah untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi atau berputar. Perubahan ini menggunakan prinsip engkolan pada sepeda, di mana gerakan naik turun dari kaki kita diubah ke bentuk putaran oleh kayuhan sepeda. Bagian selanjutnya dari motor bakar 4 tak ada karburator. Karburator di sini berfungsi untuk mencampurkan udara
dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat dan sesuai sebelum campuran tersebut masuk ke ruang bakar mesin. Proses ini penting karena dapat memastikan pembakaran yang lebih efisien dan optimal sehingga mesin dapat bekerja dengan baik. Komponen selanjutnya ada katup valve. Fungsi dari katup adalah sebagai pintu bagi udara untuk bisa masuk ke mesin. Ada dua buah katup yang terdapat dalam kepala piston, yakni katup intake yang mengatur pemasukan udara bersih dari intake dan katup exhaust yang mengatur pengeluaran gas sisa pembakaran ke knalpot. Kemudian mekanisme dari katup, mekanisme penggerak katup berfungsi untuk mengatur pembukaan katup intake dan katup exhaust agar sesuai dengan timing pada segala RPM. Komponen selanjutnya yaitu ada busi. Busi menghasilkan percikan api yang dibutuhkan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar dalam silinder selama langkah pembakaran. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada prinsip kerja dari motor bakar 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha, dan yang terakhir ada langkah buang. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu langkah hisap. Pada langkah hisap ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Pergerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Akibat kevakuman ini, campuran udara dan bahan bakar akan turun masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Jadi, langkah hisap ini terjadi jika tekanan di dalam ruang silinder lebih rendah dari tekanan atmosfer. Piston bisa bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dikarenakan adanya gaya awal yang diberikan oleh motor starter ketika dinyalakan atau momentum dari flywheel atau engkolan ketika mesin telah hidup. Pada langkah hisap, terjadi perbesaran volume sebesar volume langkah atau sebesar volume yang bisa menjadi volume total pada langkah hisap poros engkol berputar setengah putaran. Poros engkol menggerakkan poros cam melalui timing gear dengan perbandingan 2:1. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah kompresi. Piston pada langkah kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian kedua katup tertutup, bahan bakar dikompresi menjadi tekanan sampai tekanan 16 atm. Dikarenakan dimanfaatkan ini, maka terjadi perubahan volume yang membuat tekanan dan temperaturnya menjadi naik sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi mudah sekali terbakar. Sampai akhirnya langkah bus, langkah kompresi ini diakhiri dengan busi yang memercikan bunga api dan terjadilah pembakaran. Sampai di akhir langkah kompresi, busi memercikan bunga api dan terjadilah pembakaran. Langkah pemampatan secara teoretis dimulai pada saat piston menuju ke titik mati atas, tapi secara empiris pada prakteknya langkah kompresi ini baru terjadi setelah penutupan katup hisap. Perubahan volume yang terjadi pada langkah kompresi ini adalah volume total menjadi sejumlah volume ruang bakar atau volume sisa. Pada langkah kompresi ini, poros engkol bergerak setengah putaran lagi.
Kita ke langkah selanjutnya yaitu langkah usaha. Pada langkah usaha, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, kemudian kedua katup tertutup. Jadi, pada saat piston hampir mencapai titik mati atas, campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi menjadi tekanan yang sangat tinggi, kemudian dinyalakan dengan percikan bunga api dari busi. Karena hal ini, maka terjadilah proses pembakaran atau usaha. Torak yang masih bergerak menuju titik mati atas, dan pada kondisi volume tersebut, ruang bakar menjadi semakin kecil sehingga tekanan dan temperatur di dalam silinder semakin tinggi. Ketika piston mencapai titik mati atas, maka terjadilah pembakaran. Gas sisa pembakaran mampu mendorong piston untuk bergerak kembali dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada langkah usaha ini, poros engkol bergerak kembali setengah putaran. Kita ke langkah selanjutnya pada motor 4 tak, yaitu langkah buang. Pada langkah buang ini, piston bergerak dari titik mati bawah naik ke titik mati atas. Katup hisap dan katup buang sudah katup hisap tertutup dan katup menuju ke knalpot sudah terbuka. Gerakan piston dari titik mati bawah naik ke titik mati atas ini menyebabkan sisa dari pembakaran, sisa gas dari pembakaran terdorong keluar dari ruang silinder, sehingga terjadi pengecilan volume dan pengurangan tekanan. Pada langkah ini, poros engkol berputar setengah putaran lagi. Baik, sekian presentasi dari saya untuk video tugas presentasi motor bakar 4 tak. Selamat menonton dan sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Ramadhani dengan NPM 2314071052. Di sini saya akan mempresentasikan materi matkul MBTP motor bakar 2 tak. Kita ke slide yang pertama. Di sini ada definisi dari motor 2 tak. Motor 2 tak adalah motor 2 tak adalah jenis mesin pembakaran di mana satu siklus pembakaran dilakukan dalam 2 langkah piston. Ini berarti bahwa proses hisap dan kompresi serta pembakaran dan pembuangan terjadi secara bergantian selama satu putaran penuh poros engkol. Selanjutnya ada aplikasi pada dunia otomotif. Meskipun motor 2 tak semakin mendominasi pasar, motor 2 tak masih memiliki tempat tersendiri yang digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa contoh untuk penggunaan motor 2 tak. Yang pertama, ada kendaraan ringan seperti sepeda motor dan perahu motor kecil. Yang kedua, ada alat-alat pertanian ringan seperti pompa air dan gergaji mesin. Yang ketiga, ada olahraga motor seperti motor cross dan trial. Dan yang terakhir, di situ ada industri seperti generator set dan alat pertukangan. Selanjutnya, ada komponen utama motor bakar 2 tak. Ada 10 komponen utama, yaitu yang pertama ada piston, yang kedua batang piston, yang ketiga poros engkol, yang keempat saluran masuk, yang kelima saluran buang, yang keenam ruang bakar, yang ketujuh transport port, yang kedelapan ada busi, dan yang kesembilan ada ruang engkol, dan terakhir ada blok silinder. Kemudian yang pertama ada piston. Piston gerakan torak atau piston selalu naik turun untuk melakukan siklus kerja mesin, yakni langkah hisap, kompresi, usaha, dan pembuangan. Pada dasarnya, torak atau piston ini berfungsi untuk memindahkan tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran turun menuju
ke poros engkol. Komponen selanjutnya yaitu ada batang piston. Batang piston ini berfungsi sebagai penghubung antara piston dengan poros engkol. Yang ketiga ada poros engkol. Fungsi crankshaft atau poros engkol adalah untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi atau berputar. Pengubahan ini menggunakan prinsip engkolan pada sepeda, di mana gerakan naik turun dari kaki kita diubah ke bentuk putaran oleh kayuhan sepeda. Komponen selanjutnya adalah saluran masuk. Saluran ini berfungsi sebagai masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang engkol. Komponen selanjutnya ada saluran buang. Saluran buang ini berfungsi sebagai saluran pembuangan dari sisa-sisa pembakaran di dalam ruang bakar. Bagian selanjutnya ada ruang bakar. Ruang bakar ini berfungsi sebagai ruang pembakaran campuran dari bahan bakar dengan udara yang dikompresi. Selanjutnya ada transport port. Transport port ini fungsinya untuk menaikkan udara dan bahan bakar dari ruang engkol untuk masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada busi. Busi ini menghasilkan percikan api yang dibutuhkan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder selama langkah pembakaran. Komponen selanjutnya ada ruang engkol. Ruang engkol dapat menampung udara dan bahan bakar sebelum ditransfer menuju ke ruang bakar. Selanjutnya ada blok silinder. Blok silinder adalah komponen yang secara fisik memiliki kesamaan dengan kepala silinder. Karena bentuknya agak kotak yang dipenuhi dengan sirip udara atau heatsink. Fungsinya adalah sebagai rumah utama sebuah mesin. Ini karena gerakan naik turun dari piston berlangsung di komponen ini. Kita masuk ke prinsip kerja motor bakar dua tak. Jadi prinsip kerja itu ada dua. Yang pertama, langkah hisap dan langkah kompresi. Yang kedua, langkah usaha atau pembakaran dan langkah buang. Langkah pertama 1A yaitu langkah hisap. Pada langkah ini terjadi ketika katup masuk atau lubang masuknya bahan bakar terbuka, piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA. Hal ini dapat menyebabkan tekanan di ruang bakar menjadi vakum sehingga menyebabkan udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam ruang bakar. Langkah selanjutnya 1B yaitu langkah kompresi. Langkah ini terjadi pada saat piston bergerak dari titik mati bawah naik ke titik mati atas yang menyebabkan tekanannya naik. Dalam campuran udara dan bahan bakar dimampatkan sehingga temperaturnya meningkat akibat tekanan yang juga meningkat. Langkah selanjutnya 2A yaitu langkah usaha. Langkah ini terjadi setelah busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi tadi sehingga terjadi pembakaran di ruang bakar. Hal ini menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas turun ke titik mati bawah. Piston tergorok dari atas bergerak ke bawah. Langkah selanjutnya ada langkah 2B, yaitu langkah buang. Langkah ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saluran buang terbuka dan sisa-sisa pembakaran terbuang melalui saluran buang atau knalpot. Langkah ini bertujuan agar sisa dari hasil pembakaran terbuang dari ruang bakar. Sekian video presentasi matkul MBTP dari saya. Selamat menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Ini memperkenalkan diri, nama saya Rama Ramadhani dengan NPM 23140710052. Di sini saya akan mempresentasikan materi motor bakar 4 tak diesel.
Baik, yang pertama, di sini ada definisi. Definisi dari motor bakar empat tak, diesel atau solar, adalah jenis mesin pembakaran dalam yang sangat umum digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat lainnya. Mesin ini bekerja dengan cara membakar campuran udara dan bahan bakar, yaitu solar, di dalam silinder untuk menghasilkan tenaga atau usaha. Selanjutnya ada aplikasi di dunia otomotif, aplikasi mesin diesel. Mesin diesel banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, alat berat, pada kapal laut seperti kapal kargo dan kapal tanker, dan pada pembangkit listrik yaitu generator set. Selanjutnya ada komponen utama dari motor bakar 4 tak diesel. Komponen yang pertama yaitu silinder. Silinder adalah ruang di mana proses pembakaran terjadi. Yang kedua piston, yaitu komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Yang ketiga connecting rod atau stang piston, menghubungkan piston dengan crankshaft. Yang keempat ada crankshaft, mengubah gerak lurus piston menjadi gerak rotasi atau berputar. Yang kelima ada katup, fungsinya untuk mengontrol masuknya udara dan keluar gas buang. Yang keenam ada nozzle, menyemprotkan solar ke dalam silinder. Dan yang terakhir ada injektor, yang berfungsi mengontrol jumlah solar yang disemprotkan ke ruang bakar. Selanjutnya ada prinsip kerja dari motor bakar 4 tak diesel, ada 4, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha atau tenaga, dan terakhir langkah buang. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu langkah hisap. Pada langkah hisap ini adalah langkah awal dari siklus kerja mesin 4 tak. Pada tahap ini, mesin diesel menghirup udara segar yang nantinya akan dikompresi dan dibakar bersama bahan bakar solar. Proses langkah hisap. Yang pertama, piston bergerak ke bawah, di mana siklus ini dimulai dengan piston yang berada pada titik mati atas atau TMA dan kemudian bergerak turun menuju ke titik mati bawah atau TMB. Kedua, klep hisap terbuka. Di saat bersamaan dengan gerakan piston ke bawah, klep hisap terbuka. Hal ini memungkinkan udara segar dari luar mesin masuk ke dalam silinder. Yang ketiga, ada udara mengisi silinder. Dikarenakan volume dalam silinder membesar akibat gerakan piston yang turun ke bawah, maka udara akan terhisap masuk mengisi ruang dalam silinder. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah salah satu dari 4 langkah utama dalam siklus kerja mesin fakta. Pada tahap ini, campuran udara dan bahan bakar dalam hal ini karena mesin diesel hanya udara saja, dimampatkan di dalam silinder untuk mencapai suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Proses langkah kompresi. Yang pertama, piston bergerak dari titik mati bawah naik ke titik mati atas. Setelah langkah hisap di mana udara bersih masuk ke dalam silinder, piston kemudian bergerak naik. Proses yang kedua, katup hisap dan katup buang tertutup rapat. Pada saat piston naik, kedua katup ini akan menutup rapat sehingga tidak ada gas yang dapat keluar atau masuk dari silinder. Yang ketiga, udara di dalam silinder termampatkan. Dengan volume ruang bakar yang semakin mengecil akibat gerakan piston yang naik, udara yang ada di dalam silinder akan termampatkan atau terkompres. Keempat, suhu dan tekanan meningkat secara drastis. Akibat dari kompresi yang sangat tinggi tadi, suhu dan tekanan udara di dalam silinder akan naik secara signifikan. Peningkatan suhu inilah
yang nantinya akan menyebabkan bahan bakar solar yang disemprotkan ke dalam silinder akan terbakar secara spontan. Langkah yang ketiga yaitu langkah usaha. Pada langkah usaha atau disebut langkah kerja adalah tahap di mana energi panas dari pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan piston. Pada mesin 4 tak solar atau diesel ini, langkah ini merupakan inti dari proses yang menghasilkan tenaga. Proses yang terjadi yang pertama, penyalaan bahan bakar. Setelah campuran udara dan bahan bakar solar dikompresi hingga suhu dan tekanan yang sangat tinggi, solar akan meningkat secara spontan. Proses ini disebut dengan penyalaan spontan karena suhu kompresi sudah melampaui titik nyala bahan bakar solar. Yang kedua, pengembangan gas. Pembakaran solar menghasilkan gas panas yang mengembang dengan cepat. Pengembangan ini mendorong piston ke bawah dengan gaya yang sangat besar. Ketiga, ada pembangkitan tenaga. Jadi gerakan piston ke bawah ini diteruskan ke batang penghubung atau stang piston dan kemudian ke poros engkol atau crankshaft. Putaran pada poros engkol inilah yang kemudian menggerakkan berbagai komponen lain pada kendaraan, seperti roda, generator, dan pompa. Langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Proses yang terjadi pada langkah buang. Yang pertama, piston naik. Setelah langkah usaha, piston akan bergerak naik dari titik mati bawah, TMB, menuju titik mati atas. Yang kedua, ada katup buang terbuka. Saat piston mulai naik, katup buang juga akan terbuka. Yang ketiga, gas buang terdorong keluar. Dengan gerakan naiknya piston, gas buang yang masih panas dan bertekanan tinggi akan terdorong keluar dari ruang bakar melalui saluran buang menuju knalpot. Dan yang terakhir, ruang bakar menjadi bersih. Pada langkah akhir buang, ruang bakar akan relatif bersih dari sisa-sisa pembakaran dan siap untuk memulai siklus 4 tak berikutnya. Di sini ada gambar yang tadi saya jelaskan. Kemudian masuk ke kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak diesel. Kelebihan yang pertama yaitu torsinya besar. Torsi besar ini cocok untuk beban berat dan tanjakan. Kemudian efisiensi pada pemakaian bahan bakar otomatis akan menghemat biaya operasional. Dan yang terakhir ada usia pakai mesin yang lebih panjang. Hal ini terjadi karena biasanya pada mesin 4 tak diesel komponennya lebih kuat dan tebal-tebal. Yang selanjutnya ada kekurangan dari motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada harga yang lebih mahal. Harga lebih mahal ini bisa untuk pembeliannya maupun dari perawatannya. Yang kedua ada gas buang yang lebih tinggi dari mesin bensin. Meskipun sudah dilengkapi dengan filter, emisi gas buangnya tetap lebih tinggi. Dan yang terakhir, suara mesin lebih kasar dibandingkan dengan mesin bensin. Selanjutnya ada perbedaan motor bakar 4 tak diesel dan bensin. Dilihat dari pembakarannya, mesin diesel menggunakan kompresi untuk membakar bahan bakar, sedangkan mesin pada bensin menggunakan busi untuk memicu pembakarannya. Jika dilihat dari bahan bakarnya, mesin diesel menggunakan solar, sedangkan mesin bensin menggunakan bensin. Pada torsinya, mesin diesel umumnya memiliki torsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Dan pada efisiensi, mesin diesel cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar yang digunakan.
Kesimpulannya, mesin diesel 4 tak memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam hal torsi dan efisiensi bahan bakar. Namun, mesin ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pemilihan jenis mesin sangat bergantung pada kebutuhan dan penggunaan kendaraan. Baik itu video presentasi materi motor bakar 4 tak diesel dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Ramadhani dengan NPM 231407152. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem penyaluran bahan bakar, mesin, dan diesel. Baik, kita masuk yang pertama, definisi dari sistem penyaluran bahan bakar, yaitu rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang pembakaran pada mesin kendaraan. Sistem ini sangat krusial dan penting karena memastikan mesin mendapatkan pasokan bahan bakar yang tepat dalam jumlah dan waktu yang sesuai untuk proses pembakaran yang optimal. Fungsi dari sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama, mengalirkan bahan bakar, yaitu membawa bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar. Kedua, memastikan pasokan yang cukup, yaitu menyesuaikan jumlah bahan bakar yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang ketiga, menjaga tekanan bahan bakar agar pembakaran menjadi optimal. Yang keempat, memfilter kotoran, yaitu menyaring kotoran yang mungkin terdapat dalam bahan bakar agar tidak merusak komponen mesin. Kita masuk yang pertama, yaitu pada sistem penyaluran bahan bakar bensin. Jenis sistem penyaluran bahan bakar bensin ada dua. Yang pertama, ada sistem karburator. Sistem ini menyampurkan bahan bakar dan udara di dalam karburator sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini sudah jarang digunakan pada kendaraan modern karena dianggap kurang efisien dibandingkan dengan sistem injeksi. Yang kedua yaitu sistem injeksi. Pada sistem ini menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar atau saluran masuk intake. Sistem injeksi lebih akurat dalam mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan ramah terhadap lingkungan. Komponen utama pada sistem penyaluran bahan bakar bensin ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar bensin pada kendaraan. Fungsi utamanya sebagai penyimpanan yaitu menampung bensin dalam jumlah tertentu sehingga kendaraan dapat menempuh jarak tertentu sebelum perlu diisi ulang kembali. Fungsi yang kedua yaitu sebagai cadangan, yaitu sebagai cadangan bahan bakar ketika mesin sedang bekerja. Komponen selanjutnya ada pompa bahan bakar. Fungsinya mengalirkan bahan bakar dari tangki ke komponen selanjutnya dengan tekanan tertentu. Ada dua jenis pompa bahan bakar, ada pompa mekanik yang digerakkan oleh camshaft dan pompa elektrik yang digunakan pada sistem injeksi bahan bakar. Komponen selanjutnya ada filter bahan bakar. Fungsinya menyaring kotoran dan partikel yang terdapat dalam bahan bakar agar tidak merusak injektor atau komponen lainnya. Jenis filter bahan bakar yaitu filter kasar yang menahan kotoran berukuran besar dan filter halus yang menahan kotoran berukuran sangat kecil. Komponen selanjutnya ada pipa bahan bakar.
Fungsi dari pipa bahan bakar adalah saluran yang menghubungkan komponen-komponen sistem penyaluran bahan bakar. Bahannya biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan bakar dan tekanan. Komponen selanjutnya ada regulator tekanan bahan bakar. Fungsinya mengatur tekanan bahan bakar yang konstan meskipun putaran mesin berubah. Komponen selanjutnya ada injektor. Fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke dalam bentuk kabut halus ke ruang bakar. Jenisnya ada single point injection, satu injektor untuk semua silinder, dan yang kedua ada jenis multi point injection, setiap silinder memiliki injektornya sendiri. Komponen selanjutnya ada karburator. Fungsi dari karburator adalah mencampurkan bahan bakar dengan udara dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Komponen utamanya ada flood chamber, yaitu tempat menampung bahan bakar sementara. Yang kedua ada jet, yaitu lubang kecil yang mengatur aliran dari bahan bakar. Yang ketiga ada choke, mengatur jumlah udara yang masuk pada mesin pada saat mesin dingin. Di sini ada gambar komponennya. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sistem penyaluran bahan bakar bensin. Kerja yang pertama yaitu bahan bakar dari tangki dipompa menuju filter bahan bakar. Yang kedua, bahan bakar yang sudah bersih dialirkan menuju regulator tekanan bahan bakar. Yang ketiga, regulator mengatur tekanan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bahan bakar kemudian disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar pada saat yang tepat. Yang kelima, campuran bahan bakar dan udara terbakar di dalam ruang bakar dan menghasilkan tenaga atau usaha. Kita masuk yang kedua, yaitu sistem penyaluran bahan bakar diesel. Sistem penyaluran bahan bakar diesel adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar diesel dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar mesin diesel. Sistem ini dirancang untuk memastikan pasokan bahan bakar yang tepat, jumlahnya, dan waktunya agar proses pembakaran di dalam silinder mesin berjalan dengan optimal. Komponen utama dari sistem ini yaitu tangki bahan bakar, yaitu tempat penyimpanan bahan bakar diesel. Selanjutnya ada pompa transfer, fungsinya memompa bahan bakar dari tangki menuju filter. Selanjutnya ada filter bahan bakar yang menyaring kotoran dan air yang tercampur ke dalam bahan bakar. Selanjutnya ada pompa injeksi memompa bahan bakar dengan tekanan tinggi ke injektor. Selanjutnya ada injektor, fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir ada pipa-pipa bahan bakar, yaitu saluran yang menghubungkan komponen-komponen dalam sistem penyaluran bahan bakar. Cara kerjanya, yang pertama ada pengambilan bahan bakar, yaitu bahan bakar dari tangki diambil oleh pompa bahan bakar. Selanjutnya ada penyaringan, bahan bakar melewati saringan kasar dan halus untuk membersihkan kotoran yang ada pada bahan bakar. Yang ketiga ada peningkatan tekanan, pompa injeksi meningkatkan tekanan bahan bakar hingga sangat tinggi. Selanjutnya injeksi atau injektor. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder pada saat yang tepat sesuai dengan putaran mesin. Yang terakhir ada proses pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan bercampur dengan udara panas di dalam silinder akan terbakar dengan spontan.
Selanjutnya jenis sistem penyaluran bahan bakar diesel. Yang pertama ada sistem injeksi langsung atau direct injection, yaitu bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada sistem injeksi tidak langsung atau indirect injection, yaitu bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui ruang pra pembakaran. Selanjutnya, yaitu pentingnya perawatan sistem bahan bakar. Perawatan yang baik terhadap sistem penyaluran bahan bakar sangat penting untuk menjaga kinerjanya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan bahan bakar yang berkualitas, yaitu bahan bakar yang tidak kotor dan tidak yang dapat merusak komponen sistem bahan bakar. Yang kedua, mengganti filter bahan bakar secara berkala. Filter yang kotor akan mengurangi aliran bahan bakar dan dapat menyebabkan mesin sulit hidup karena kekurangan pasokan bahan bakar. Yang terakhir, melakukan servis secara berkala. Servis berkala akan memastikan semua komponen sistem bahan bakar bekerja dengan baik. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Ramadhani dengan NPM 23140710052. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar. Baik, kita masuk ke definisi dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan sejak mesin pembakaran internal pertama kali dikembangkan. Kehadiran listrik dalam mesin ini membawa revolusi besar dalam cara mesin dioperasikan dan dikendalikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar telah berevolusi dari sekedar komponen pendukung menjadi jantung yang mengendalikan seluruh kinerja pada mesin. Kemajuan teknologi terus mendorong pengembangan sistem kelistrikan yang lebih canggih, efisien, dan ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya ada fungsi dari sistem kelistrikan, yaitu yang pertama ada pengapian, di mana sistem kelistrikan menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang kedua ada pencahayaan, yaitu sistem kelistrikan dapat menyalakan lampu depan, belakang, sein, dan lampu instrumen. Dan terakhir yang ketiga yaitu starter, yaitu memutar mesin pada saat akan dinyalakan. Dan yang terakhir yaitu sistem pengisian, di mana sistem kelistrikan ini dapat mengisi daya aki saat mesin sedang bekerja. Jenis dari sistem pengapian, yang pertama ada platina, di mana sistem pengapian konvensional yang menggunakan platina sebagai pemutus arus. Yang kedua ada CDI, kapasitor discharge ignition, di mana sistem pengapian yang menggunakan kapasitor untuk menyimpan energi dan melepaskannya secara cepat. Yang terakhir ada TCI, yaitu transistor controller ignition, yaitu sistem pengapian yang menggunakan transistor untuk mengontrol waktu pengapian. Komponen utama dari sistem kelistrikan. Komponennya yaitu ada aki, fungsinya menyimpan energi listrik dan menyalurkannya saat dibutuhkan, seperti saat menghidupkan mesin atau starter, atau ketika generator belum menghasilkan cukup listrik. Komponen selanjutnya ada starter. Fungsinya yaitu
yaitu motor listrik yang digunakan untuk memutar mesin pada saat akan dinyalakan. Energi listrik dari aki akan menggerakkan motor starter sehingga poros eksternal berputar dan piston dapat bergerak. Yang ketiga ada generator atau spool. Fungsinya menghasilkan arus listrik AC bolak-balik ketika mesin sedang bekerja atau berputar. Listrik AC ini kemudian akan diubah menjadi DC atau arus arah oleh regulator untuk mengisi ulang aki dan memasok listrik ke komponen-komponen lainnya. Komponen yang selanjutnya ada regulator. Fungsinya mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator atau spool agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tegangan yang terlalu tinggi dapat merusak aki, sedangkan tegangan yang terlalu rendah akan membuat aki tidak terisi dengan baik. Komponen selanjutnya ada koil pengapian. Fungsinya meningkatkan tegangan listrik dari aki menjadi tegangan yang sangat tinggi untuk menghasilkan percikan api pada busi. Percikan api ini diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Komponen selanjutnya ada busi. Fungsinya menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Komponen selanjutnya ada saklar. Fungsinya mengontrol aliran arus listrik ke berbagai komponen listrik seperti lampu, starter, dan lainnya. Komponen selanjutnya ada kabel menghubungkan berbagai komponen listrik sehingga arus listrik dapat mengalir dengan lancar. Komponen selanjutnya ada spring. Fungsinya melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat arus pendek atau beban yang berlebih. Jika terjadi konsleting, spring akan putus dan memutus aliran listrik. Yang selanjutnya ada relay. Fungsinya sebagai saklar otomatis yang mengontrol aliran arus listrik dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan saklar biasa. Biasanya digunakan untuk mengontrol komponen-komponen yang membutuhkan arus listrik yang besar, seperti pada starter motor. Selanjutnya ada komponen lainnya seperti ECU, seperti ECU atau Engine Control Unit, adalah otak dari sistem kelistrikan yang mengontrol berbagai fungsi mesin seperti campuran dari bahan bakar, timing pengapian, dan sistem emisi atau pembuangan. Selanjutnya ada sensor-sensor. Sensor di sini sensor di sini mengukur berbagai parameter mesin seperti suhu mesin, kecepatan mesin, posisi throttle. Data dari sensor-sensor ini kemudian dikirim ke ECU untuk diproses. Selanjutnya ada aktuator, yaitu komponen yang menggerakkan bagian mekanis berdasarkan sinyal dari ECU. Prinsip kerja dari sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu menyalakan mesin atau starter. Ketika kunci kontak diputar, arus listrik mengalir dari aki ke motor starter atau dinamo starter. Kemudian motor starter akan berputar dan memutar poros engkol sehingga piston bergerak naik turun. Gerakan piston ini akan memampatkan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Selanjutnya ada pengapian. Setelah mesin mulai hidup, generator akan menghasilkan arus listrik AC. Arus listrik AC ini kemudian diubah menjadi DC oleh regulator dan digunakan untuk mengisi ulang aki serta memasok listrik ke koil pengapian. Pada koil pengapian akan meningkatkan tegangan listrik menjadi sangat tinggi dan menghasilkan percikan api pada busi. Percikan api ini akan membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar
dan menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah dan memutar poros empol. Masalah umum yang ada pada sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu aki soak, yaitu aki tidak dapat menyimpan atau menyalurkan daya listrik lagi dengan baik. Yang kedua ada koil pengapian yang rusak. Biasanya percikan api pada busi akan lemah atau bahkan tidak ada. Eh, Selanjutnya ada kabel putus atau korsleting. Eh, Masalah ini dapat menghambat aliran arus listrik. Yang keempat, ada regulator yang rusak, di mana tegangan listrik dapat menjadi tidak stabil. Yang terakhir, ada generator yang rusak, di mana tidak dapat menghasilkan arus listrik yang optimal. Selanjutnya masuk pada sistem pendinginan. Yang pertama ada definisinya. Sistem pendingin mesin adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan stabil. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam mesin dapat menyebabkan kerusakan jika tidak dikelola dengan baik. Sistem ini bekerja dengan cara menyerap panas berlebih dari mesin dan kemudian membuangnya ke lingkungan. Komponen utama dalam sistem pendingin meliputi radiator, selanjutnya ada pompa air, termostat, dan cairan pendingin atau air coolant. Cairan pendingin atau air coolant akan bersirkulasi melalui mesin dan radiator, menyerap panas, lalu didinginkan oleh udara yang mengalir melalui radiator. Termostat di sini berperan mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu mesin tetap konstan. Nah, selanjutnya, fungsi dari sistem pendinginan yaitu fungsinya mencegah overheat pada mesin kendaraan sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur panjang kendaraan. Beberapa cara efektif untuk mencegahnya antara lain memastikan level cairan pendingin atau radiator selalu cukup, memeriksa kondisi kipas radiator dan bulb, menggunakan cairan pendingin berkualitas, memperhatikan indikator suhu mesin, dan melakukan servis secara berkala. Selain itu, hindari memaksa kendaraan bekerja selalu keras dalam waktu yang lama dan istirahatkan kendaraan secara berkala saat perjalanan yang jauh. Dengan perawatan yang tepat ini, risiko overheat dapat diminimalisir. Komponen utama dari sistem pendinginan. Yang pertama yaitu radiator. Fungsinya, fungsi utama dari radiator yaitu mendinginkan cairan pendingin coolant yang telah menyerap panas dari mesin. Cara kerjanya, radiator memiliki banyak sirip tipis yang terbuat dari logam. Ketika cairan panas mengalir melalui pipa-pipa di dalam radiator, panas dari cairan akan berpindah ke sirip-sirip ini. Sirip-sirip yang luas ini memungkinkan panas dari cairan menyebar ke udara di sekitarnya sehingga suhu cairan menjadi lebih dingin atau turun. Selanjutnya ada komponen pompa air. Fungsi utamanya memompa cairan pendingin secara terus-menerus melalui seluruh sistem pendinginan. Cara kerjanya, pompa air bekerja seperti jantung dalam sistem pendinginan. Dengan bantuan tenaga dari mesin, pompa air mendorong cairan pendingin keluar dari radiator melalui blok mesin dan kembali lagi ke radiator. Sirkulasi yang terus-menerus ini memastikan bahwa semua bagian mesin mendapatkan pendinginan yang merata. Komponen selanjutnya ada termostat. Fungsi utama dari termostat yaitu mengatur suhu cairan pendingin dan mengontrol alirannya. Cara kerjanya, termostat adalah sebuah katup yang dipasang pada saluran aliran cairan pendingin. Ketika mesin masih dingin, termostat akan menutup untuk mengarahkan
aliran cairan hanya di dalam mesin agar mesin cepat mencapai suhu optimal. Setelah mesin mencapai suhu kerja yang ideal, termostat akan membuka untuk memungkinkan cairan mengalir ke radiator dan didinginkan. Nah, selanjutnya ada komponen kipas radiator. Fungsi utamanya membantu mendinginkan radiator dengan cara meningkatkan aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator. Cara kerjanya, kipas radiator biasanya terhubung dengan termostat atau sensor suhu. Ketika suhu mesin terlalu tinggi, kipas akan berputar untuk meniupkan udara ke arah sirip-sirip radiator. Semakin cepat kipas berputar, semakin cepat panas dari cairan pendingin dapat dilepaskan ke udara sekitarnya. Komponen selanjutnya ada cairan pendingin atau coolant. Fungsi utamanya menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator untuk didinginkan. Cara kerjanya, cairan pendingin memiliki titik didih yang tinggi dan kapasitas panas yang baik. Ketika cairan mengalir melalui blok mesin yang sangat panas, cairan akan menyerap panas dari logam mesin. Kemudian, cairan panas ini akan dibawa ke radiator untuk didinginkan. Cairan pendingin juga mengandung zat adiktif yang berfungsi untuk mencegah korosi, mencegah pembentukan kerak, dan meningkatkan efisiensi dari pendinginan. Cara kerja sistem pendinginan. Proses pendinginan sederhana. Dimulai dari panas dari mesin. Ketika mesin bekerja, komponen di dalamnya akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Panas ini harus segera dibuang agar mesin tidak overheat dan mudah mengalami kerusakan. Yang kedua, peran dari cairan pendingin. Cairan pendingin biasanya air atau campuran air dan anti beku bersirkulasi di dalam mesin. Cairan ini menyerap panas dari komponen mesin yang panas, kemudian menuju radiator. Cairan pendingin yang sudah panas kemudian dialirkan menuju radiator. Radiator adalah komponen yang memiliki banyak sirip-sirip tipis dan saluran kecil. Kemudian akan didinginkan di radiator. Di dalam radiator, cairan pendingin mengalir melalui saluran-saluran kecil. Sementara itu, udara luar akan masuk melalui celah-celah radiator. Panas dari cairan pendingin akan berpindah ke udara yang lebih dingin, sehingga suhu cairan menjadi turun. Lalu kembali ke mesin. Setelah dingin, cairan pendingin akan kembali dialirkan ke mesin untuk menyerap panas lagi. Kemudian siklus yang berulang. Proses ini akan berulang secara terus-menerus selama mesin bekerja, sehingga suhu mesin dapat terjaga pada tingkat yang aman. Masalah umum dan tipe merawat sistem pendinginan. Yang pertama ada masalah kebocoran pada sistem, termostat yang rusak, pompa air yang tidak berfungsi dengan baik, radiator yang tersumbat, dan yang terakhir ada kekurangan cairan pendingin. Cara merawatnya yaitu diperiksa secara berkala kondisi cairan dingin, ganti cairan pendingin sesuai dengan jadwal, bersihkan radiator secara teratur, periksa kondisi kipas radiator, dan jangan biarkan mesin overheat. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Ramadhani dengan NPM 2314071052. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar. Baik, yang pertama ada definisi dari sistem transmisi. Sistem transmisi adalah komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini bertindak sebagai perantara yang mengubah kecepatan dan tenaga putar mesin agar sesuai dengan kebutuhan saat berkendara. Fungsi dari sistem transmisi. Yang pertama yaitu mengubah torsi. Dalam sistem transmisi, mengubah torsi berarti mengubah kecepatan putar dari mesin jadi kecepatan putar yang lebih rendah
tetapi lebih bertenaga, atau sebaliknya. Yang kedua, yaitu mengubah kecepatan. Untuk menyesuaikan kecepatan roda kendaraan dengan torsi yang dihasilkan mesin. Komponen utama dari sistem transmisi. Yang pertama ada kopling. Kopling adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi dalam sistem transmisi kendaraan bermotor. Kopling memungkinkan pengemudi untuk mengubah gigi dan mengontrol perpindahan daya antara mesin dan transmisi. Nah, kemudian ada transmisi. Transmisi adalah komponen mesin kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Transmisi juga mengubah kecepatan dan tenaga putar yang dihasilkan mesin menjadi kecepatan dan tenaga putar yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir, yaitu roda. Komponen selanjutnya ada poros propeller. Poros propeller atau propeller shaft adalah komponen pada sistem transmisi yang berfungsi untuk menghubungkan daya dari mesin transmisi ke mesin gardan. Poros propeller juga dikenal sebagai poros couple atau drive shaft. Selanjutnya ada diferensial atau gardan. Diferensial atau gardan adalah komponen sistem transmisi yang berfungsi untuk membagi putaran dari mesin ke roda depan dan belakang. Diferensial memungkinkan roda berputar pada kecepatan yang berbeda, sehingga kendaraan dapat dikendalikan dengan halus dan stabil. Jenis-jenis dari sistem transmisi. Ada dua jenis transmisi, yaitu manual. Transmisi manual memiliki tiga jenis, yaitu sliding mass type, constant mass type, dan synchron mass type. Transmisi manual menggunakan beberapa roda gigi untuk menyalurkan putaran engkol ke roda penggerak. Yang kedua ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis memiliki beberapa jenis, yaitu AT konvensional atau AT, Continuous Variable Transmission atau CVT, Dual Clutch Transmission atau DCT, dan Automatic Manual Transmission atau AMT. Cara kerja sistem transmisi, yaitu ketika kita menginjak pedal gas, mesin akan berputar. Tenaga dari mesin kemudian disalurkan ke kopling, lalu ke transmisi. Di dalam transmisi terdapat berbagai macam gigi dengan ukuran berbeda. Dengan menggeser tuas persneling atau secara otomatis, gigi yang bergerak akan terhubung, sehingga mengubah rasio gigi. Perubahan rasio gigi ini akan mengubah kecepatan dan torsi yang dikirim ke roda. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pelumasan pada mesin motor bakar. Sistem ini berfungsi untuk melumasi komponen-komponen mesin yang saling bergesekan, sehingga mengurangi gesekan, panas, dan keausan. Dengan kata lain, sistem pelumas ini layaknya oli yang menjaga kerja jantung mobil agar tetap sehat dan awet. Kita masuk ke fungsi sistem pelumasan. Yang pertama, mencegah keausan. Yang kedua, mendinginkan mesin. Yang ketiga, membersihkan mesin. Dan yang terakhir, mencegah karat pada mesin. Komponen utama dari sistem pelumasan. Yang pertama, ada oli mesin. Oli mesin adalah zat cair yang digunakan untuk melumasi mesin dan merupakan bagian dari sistem pelumasan. Oli mesin berfungsi untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak seperti piston, poros engkol, dan giring. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah keausan dan kerusakan pada komponen mesin. Komponen selanjutnya ada pompa oli.
Pompa oli adalah komponen penting dalam sistem pelumasan mesin yang bekerja untuk menghisap dan mengalirkan oli ke seluruh bagian yang ada di mesin. Pompa oli berfungsi untuk memberikan tekanan pada oli agar bisa menyebar dan memberikan pelumas pada mesin. Intinya, pompa ini diperlukan agar oli bisa melumasi seluruh komponen mesin yang membutuhkan pelumas agar bisa bekerja. Yang selanjutnya ada komponen filter oli. Filter oli merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pelumasan mesin yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel logam dari oli mesin. Filter oli memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu membersihkan oli mesin dari kotoran dan partikel logam, memastikan oli tidak cepat kotor, mengoptimalkan efisiensi pelumasan, dan memelihara komponen yang ada pada mesin. Kemudian selanjutnya ada saluran oli. Saluran oli atau oil gallery adalah saluran dalam sistem pelumasan mesin yang berfungsi untuk menyalurkan oli ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Saluran ini biasanya terbuat dari logam dan terintegrasi di seluruh blok mesin dan kepala silinder. Komponen selanjutnya ada bak oli. Bak oli atau juga dikenal sebagai oil pan adalah komponen sistem pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli mesin dan membantu menghilangkan panas. Cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama, pompa oli menghisap oli dari bak oli. Kemudian oli yang telah terhisap disaring oleh filter oli untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya, oli yang bersih kemudian dialirkan melalui saluran oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Setelah melumasi komponen mesin, oli akan kembali ke bak oli. Proses ini akan berulang terus-menerus selama mesin beroperasi. Sekian presentasi materi sistem pelumasan dan transmisi dari saya. Terima kasih sudah menonton.